teman-teman, pagi ini dapur Enji mau memberikan satu tutorial cara masak nasi pakai periuk. Nah, nih benda ini mungkin gak asing ya buat teman-teman yang di pedesaan, tapi bagi yang di perkotaan ini agak asing. Tapi sekarang udah banyak restoran-restoran yang menyajikan masakan menggunakan masak nasi menggunakan alat ini. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kita akan memberikan tips atau tutorial supaya mama bisa masak nasi bukan di luang ya, tapi di kompor gas. Gimana sih caranya? Ini dengan bahan yang sederhana, cukup bahannya beras dan air, itu bisa menghasilkan nasi yang pulen tanpa ada keraknya seperti masak di magicom ya. Baik, ikuti tutorial seterusnya. Salam hangat, salam sehat dari dapur Enji. Nah, tadi beras yang sudah kita bakar tadi ya, jadi sesuai tadi ya saya masak itu 250 gram. Ini saya cuci sampai bersih, kurang lebih 3-4 kali. Kemudian kita buang airnya. Ini bilasan terakhir ya. Oke, untuk selanjutnya akan kita tambahkan air kurang lebih 1 liter ya, sesuai dengan ukuran kelembutan keluarga masing-masing ya. Jadi air menentukan keras atau lembutnya nasi yang mau kita masak. Nah, ini airnya saya tambahkan ya. Oke, nah ini kalau dirasa cukup segini airnya, langsung kita naikkan ke atas kompor. Kita nyalain kompornya dengan api besar. Ini kurang lebih memakan waktu sekitar 10 menit. Nah, buat teman-teman yang nggak bisa masak nasi, ini tips ini insya Allah mempermudah teman-teman untuk bisa masak nasi yang enak kemudian pulen ya. Pilihlah beras yang bersih, kemudian yang bebas dari kutu. Nggak perlu mahal. Kalau di sini harganya 1 kilo itu hanya 8.500. Kemudian ini tadi yang saya masak itu jumlahnya 1/4 dari harga tadi. Murah kan ya, ditambah air 1 liter tentu saja yang free ya. Nah, dengan segitu kita sudah bisa masak untuk keluarga kecil kita yang tentu masakannya, hasil nasinya sesuai dengan selera kita dan tentu hemat di kantong momi semuanya. Kita nunggu ya sampai dia mendidih. Nah, nih dia bentuknya ya ketika dia di atas kompor ya. Teman-teman, mengapa video ini maksudnya channel ini ada? Channel ini ada karena berdasarkan pengalaman saya di awal nikah itu tidak bisa masak, bingung mau masak nasi seperti apa, buat sambal seperti apa, sehingga saya terinspirasi untuk bisa memberikan tutorial sederhana. Karena dalam pikiran saya masak itu biayanya mahal, kemudian ribet, lalu menghabiskan waktu. Ternyata setelah saya masak dengan kemampuan yang saya punya, ternyata bisa masak enak, bisa menyajikan sesuatu istimewa buat keluarga tapi tanpa membuang waktu dan biaya yang banyak ya. Itu juga yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Semoga video-video saya ini akan memberikan inspirasi buat teman-teman bisa masak yang tadinya tidak bisa masak. Wah, suami senang banget tuh kalau kita bisa masak. Oke, kita tunggu ya sampai dia mendidih. Itu kelihatan banget ya, zoom kameranya ya. Oke, kita tunggu bentar ya. Nah, jadi masak nasi itu maksimal waktunya hanya 15 menit. Bayangkan, kita udah bisa ngapa-ngapain ya di waktu itu. Jadi bisa sambil masak sambelnya atau bisa sambil rendam cucian dan lain sebagainya. Tidak perlu lama-lama. Jadi kalau masak di periuk ya, kalau orang sini namanya geringsing ya, orang Komering nyebutnya, itu anti gagal, artinya dijamin nasinya insya Allah mesti mateng. Jawabannya satu, asal syaratnya terpenuhi, gasnya nggak habis gitu. Nah, kalau masuk di magicom itu kelebihannya ya, kalau lampu nggak mati kita bisa nyantai aja, nggak usah diapa-apain gitu. Cuman ya
tekstur rasanya kata suami saya yang biasa maksa diliwet begini, lebih enak yang diliwet daripada yang di Magicom. Nah kalau mati lampu gimana tuh, biarkan mak. Nah kalau ini insya Allah nggak ada istilah mati lampu ya mak. Nah ketika di menit kelima dia sudah menunjukkan seperti ini, kita aduk supaya di bawahnya nanti tidak mengerak ya. Lama, paling lama 15 menit itu sudah jadi nasi liwet yang pulen. Beda ya nasi liwet dengan yang di Sunda ya, ini nggak pakai bumbu ya, nggak pakai bahan rempah-rempah, jadi nasi putih biasa. Oke, kita tunggu ya, harus ditunggu, jangan sampai airnya meluap. Nah ketika dia sudah seperti ini kita aduk, kemudian kompornya kita kecilkan ya, kompornya dikecilkan ya, jadi tidak polu-polu lagi ya, seperti itu ya kompornya. Nanti terus kita aduk. Tunggu sampai airnya kering ya, jadi pastikan bawahnya tidak ada yang mengerak. Supaya tidak mengerak, tipsnya apinya harus kecil. Kita tunggu ya, paling 2 menit. Nah ketika sudah di menit ke-7 dia seperti ini, kita aduk lagi. Dia akan mengerak kalau nggak diaduk. Ini airnya sudah kering, sudah pas ya kalau begitu. Karena airnya sudah kering, kompornya kita lebih kecilkan lagi jadi 1 garis, lalu kita tutup ya. Kita aduk sekali lagi sampai air yang menggenang di atasnya berpindah ke tempat yang lain, sehingga tidak ada yang lembek dan tidak ada yang keras. Kalau sudah begini, sudah rata ya, kita tutup. Ini udah lama banget, udah tulir ya, periuk saya udah 13 tahun, jadi ininya udah hilang. Nah kita tutup, kemudian apinya kita kecilkan, lebih kecil dari ini ya, jadi kira-kira segini apinya teman-teman. Nah cukup segitu aja, tunggu sekitar 5 menit dari waktu sekarang ya. Maka saya bilang hanya 15 menit saja ketika memasak. Sekarang sudah menit ke-8. Oke, kita tunggu ya, yang rapat ya teman-teman ya. Jangan malu dengan dapur yang jelek, karena yang penting bersih dan sehat. Oke, kita tunggu ya 5 menit dari sekarang ya. Dan mari kita buka di menit ke-15 ya. Oke, jangan lupa ini panas ya. Nah, tara, nasi pulen sudah matang. Matang ya, udah matang dong. Nah ini keluarga saya sukanya yang lembut begini. Jadi kalau misalnya ini kelembutan menurut teman-teman, airnya dikurangin ya. Oke, saya matiin kompornya ya. Oke, dan akan saya sajikan di piring. Ini dia. Wah, nasinya pulen banget kan ya, tuh masih pulen. Tara, udah jadi nasi pulen. Oh ya, kita kasih tunjuk, dia ada keraknya nggak di bawah. Oke, kita gali sampai ke bawah ya, ini di periuknya. Nggak ada teman-teman. Tuh kelihatan kan periuknya ya, yang putih itu. Tuh ya. Ye, berhasil ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Dapur Enji menanak nasi di periuk dengan liwet di kompor gas pada pagi hari ini. Semoga yang tadinya tidak terfikirkan bisa masak di sini dengan gampang dan mudah menjadi terfikirkan, dan semoga selalu sehat. Dan tentunya ini lebih sehat karena ini nggak beli, jadi kita tahu bahannya apa sehingga keluarga tetap sehat. Semangat selalu buat bunda-bunda semuanya. Terima kasih para momi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa sudah tutup dengan salam. Jangan lupa untuk terus menyaksikan channel Dapur Enji dengan cara mengaktifkan notifikasi lonceng, dan jangan lupa di like, kemudian dikomentari dan di subscribe
bila perlu di-share kalau ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.